Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Desina Depsari. Dan aku Atifah Isminola. Di sini kami akan membahas mengenai decision tree regressor. Mari kita belajar bersama-sama. Teman-teman pernah penasaran gak sih bagaimana bisa sebuah sistem memprediksi sebuah harga rumah hanya dari lingkungan rumah itu sendiri? Misalnya sebuah rumah memiliki luas 100 meter persegi, lalu kira-kira berapa ya harga rumahnya? Untuk pertanyaan seperti itu, kita bisa memprediksi harganya sendiri loh dengan menggunakan algoritma decision tree regressor. Decision tree regressor adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk masalah regresi, yakni memprediksi nilai kontinu. Ia bekerja dengan membagi data menjadi subset berdasarkan fitur input dan menghasilkan nilai prediksi berupa rata-rata nilai target dalam node. Setiap percabangan pada pohon adalah hasil dari evaluasi kondisi logika, seperti apakah ukuran rumah kurang 90, jika iya data akan masuk ke cabang kiri, jika tidak akan masuk ke cabang kanan. Proses ini berlanjut hingga pohon mencapai kedalaman tertentu atau jumlah data dalam node terlalu sedikit untuk dibagi lagi. Kelebihan dari decision tree regressor yaitu yang pertama mudah dipahami dan divisualisasikan, yang kedua bisa menangani data nonlinear, dan yang ketiga tidak memerlukan normalisasi fitur. Kelemahan dari decision tree regressor yaitu yang pertama cenderung overfitting jika tidak dikendalikan dengan baik. Misalnya kedalaman pohon tidak dibatasi. Yang kedua sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada data sehingga pohon bisa berubah drastis. Yang ketiga bersifat piecewise constant sehingga bisa menghasilkan prediksi yang kurang halus. Dan yang keempat, tidak cocok untuk prediksi jangka panjang pada data dengan fluktuasi tingkat tinggi. Apa yang dimaksud dengan nilai kontinu? Nilai kontinu merupakan nilai numerik real yang dapat memiliki banyak kemungkinan dan tidak terbatas pada kategori tetap, seperti pada harga rumah 500 juta dan 850 juta, pada suhu seperti 25,3 derajat Celcius atau 31,7 derajat Celcius, dan pada gaji 3.200.000 rupiah. Ini berbeda dengan klasifikasi yang memiliki nilai terbatas seperti lulus atau tidak lulus, baik, kurang, dan cukup. Untuk mengevaluasi seberapa baik model memprediksinya, digunakan metrik bernama MSE atau Mean Squared Error dengan rumus MSE sama dengan 1/n, sigma n, I sama dengan 1, Y asli dikurangi Y prediksi lalu dipangkatkan 2. Artinya, hitung selisih antara nilai asli dengan prediksi, lalu kuadratkan selisih tersebut dan ambil rata-ratanya. Semakin kecil MSE, semakin baik modelnya. MSE digunakan tidak hanya untuk decision tree regressor, tapi juga digunakan pada linear lain seperti linear regression, random forest, dan gradient boosting. Mari kita melakukan perhitungan matematika pada decision tree regressor prediksi harga rumah. Terdapat data harga rumah yaitu 500 juta, 700, 850, 1000, dan 1300 juta rupiah. Sehingga dihitung rata-ratanya yaitu ada 870 juta rupiah. MSE total seluruh data prediksi harga rumah yaitu ada 73.600. Coba kita split di luas kurang dari 135 meter persegi. Pembagian data pada saat split luas kurang dari 135 meter persegi yaitu pada cabang kiri luas kurang dari 135 meter persegi ada luas 80, 100, dan 120 meter persegi dengan harga 500 juta, 700, dan 850 juta. Sedangkan pada cabang kanan luas lebih dari sama dengan 135 meter persegi ada luas 150 dan 200 meter persegi dengan harga 1000 dan 1300 juta rupiah. Mari kita menghitung rata-rata pada cabang kiri dan MSE-nya. Rata-rata harga pada cabang kiri luas kurang dari 135 meter persegi yaitu 683,33 juta rupiah. Didapatkan MSE yaitu 20.583,33. Sedangkan pada cabang kanan luas lebih dari sama dengan 135 meter persegi yaitu didapatkan rata-rata harga 1.150 juta rupiah dengan MSE 22.500. Maka total
MSE setelah split luas kurang dari 135 meter persegi didapatkan 21.350. Hasil total MSE split luas kurang dari 135 meter persegi lebih kecil daripada total MSE sebelum di-split, yaitu 73.600. Maka MSE ini lebih dapat diterima karena semakin kecil MSE semakin baik modelnya. Luas dari kurang dari 135 meter persegi masih dapat dibagi lagi karena masih terdapat data yang lebih dari satu data. Pada cabang kiri, luas 80, 100, dan 120 meter persegi dengan harga 500, 700, dan 850 juta rupiah masih bisa di-split pada luas kurang dari 90. Pada cabang kiri didapatkan luas 80 dan harga 500 juta rupiah. Didapatkan hasil MSE 0 karena data hanya ada satu. Sedangkan luas lebih dari sama dengan 90 meter persegi kurang dari 135 meter persegi ada luas rumah 100 dan 120 meter persegi dengan harga 700 dan 850 juta rupiah, sehingga didapatkan rata-rata harga rumah 775 juta rupiah. Total MSE kanan yaitu 5.625, maka total MSE pada cabang split luas kurang dari 90 yaitu 3.750. Mari kita lanjutkan split pada cabang luas lebih dari sama dengan 90 meter persegi kurang dari 135 meter persegi. Ada luas rumah 100 dan 120 meter persegi, maka dapat di-split pada luas kurang dari 110 meter persegi. Pada cabang kiri didapatkan luas rumah 100 meter persegi dengan harga 700 juta rupiah. MSE 0 karena data tunggal. Pada kanan, luas lebih dari sama dengan 110 meter persegi kurang dari 135 meter persegi, ada luas rumah 120 meter persegi dengan harga 850 juta rupiah. Didapatkan MSE 0 karena data tunggal, tidak ada data lain. Total MSE setelah di-split lagi yaitu 0, karena semua data hanya terdapat satu data di tiap daun. Sedangkan pada cabang kanan, luas lebih dari sama dengan 135 meter persegi masih dapat di-split lagi. Pada cabang kanan terdapat luas 150 dan 200 meter persegi dengan harga 1.000 dan 1.300 juta rupiah. Sehingga di-split pada luas kurang dari 175 meter persegi. Didapatkan pada cabang kiri, luas rumah 150 meter persegi dengan harga 1.000 juta rupiah dan MSE 0 karena hanya terdapat satu data. Pada split cabang kanan, luas lebih dari sama dengan 175 meter persegi didapatkan luas rumah 200 meter persegi dengan harga 1.300 juta rupiah. MSE 0 karena hanya terdapat satu data. Maka ini bisa dapat lebih diterima karena MSE semakin kecil maka akan semakin mengurangi penurunan error. Kenapa Python bisa split di luas 135? Karena Python menggunakan algoritma chart yang secara otomatis mencoba berbagai threshold antar nilai, tidak hanya nilai yang muncul di data. Contohnya, antara luas 120 dan 150, Python bisa coba split di 130, 135, dan seterusnya. Python akan menggunakan threshold dengan total MSE terkecil. Jadi walaupun kita secara manual memilih split di 120, Python bisa menemukan bahwa split di 135 lebih optimal daripada di split di 120. Implementasi decision tree regressor pada prediksi harga rumah menggunakan Python. Yang pertama yaitu import library, lalu masukkan data rumah dapat berupa jumlah kamar, luas, dan harga rumah. Setelah itu membuat model dan melatihnya dengan max depth sama dengan 3, yang artinya maksimal kedalaman pohon adalah 3 level. Setelah itu kita masukkan harga rumah yang ingin kita prediksi. Pada ini yaitu 110 meter persegi
banyak kamar 3 akan muncul prediksi harga rumah yaitu 700 juta rupiah. Setelah itu buat visualisasi sebaran data harga rumah menggunakan scatter plot, dan untuk membuat visualisasi decision tree regressor menggunakan plot tree. Decision tree regressor tidak hanya bisa digunakan untuk memprediksi harga rumah. Decision tree regressor cocok untuk banyak kasus prediksi numerik di berbagai bidang. Contohnya pada bidang keuangan untuk estimasi pendapatan atau pengeluaran, pada bidang medis untuk prediksi biaya medis serta lama waktu rawat inap, pada bidang energi untuk perkiraan konsumsi gas atau listrik, pada bidang manufaktur untuk prediksi biaya produksi serta waktu penyelesaian, serta pada bidang retail untuk prediksi permintaan produk. Nah, itu dia penjelasan lengkap tentang decision tree regressor. Kita telah membahas dari konsep dasar, perhitungan matematis, hingga implementasi dalam Python. Dengan pemahaman ini, kamu bisa mulai mengembangkan model prediksi sederhana berbasis data. Terima kasih telah menonton video ini.